Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPS kelas 9, bab ketiga, bagian B tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan persiapkan alat tulis kalian. Ada 3 hal yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. 2. Menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. 3. Menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Pertama, kita akan membahas tentang konsep ekonomi kreatif. Namun, sebelum kita mengetahui pengertian ekonomi kreatif, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian dari kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pernahkah kalian membuat suatu karya berdasarkan imajinasi kalian? Nah, hasil dari karya kalian tersebut dapat disebut sebagai suatu kreativitas. Sementara pengertian ekonomi kreatif adalah merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa dan dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Sekarang kita akan melihat 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah, atau dengan kata lain, 14 bidang yang menurut pemerintah merupakan industri kreatif, yaitu A. Periklanan. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan media tertentu. B. Arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh. C. Pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, langka, serta memiliki nilai seni dan sejarah. D. Kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain sampai penyelesaiannya. E. Desain. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, dan lain-lain. F. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. G. Video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi video, film, dan jasa fotografi. H. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan produksi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan dan edukasi. I. Musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi dari proses rekaman suara. J. Seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten pertunjukan. K. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten pada buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital lainnya. L. Peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi. M. Televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha produksi acara televisi dan penyiaran. N. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif dalam menemukan ilmu dan teknologi. Nah, itulah 14 subsektor industri kreatif menurut pemerintah. Ke-14 subsektor industri kreatif ini harus menunjukkan suatu kreativitas yang dapat menunjang ekonomi kreatif di Indonesia. 2. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif diantaranya
A. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif di sini dapat berupa modal atau pelatihan. B. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga dan kalangan swasta. Dengan kata lain, roadmap adalah perencanaan. C. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan mutu. Maksudnya adalah membuat program yang berkesinambungan melalui pendidikan untuk meningkatkan industri kreatif. D. Memberikan perlindungan hukum bagi karya industri kreatif. E. Membentuk Indonesia Creative Council atau perhimpunan atau gabungan dari para industri kreatif yang ada di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan strategi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif, maka Kementerian Perdagangan melakukan pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan antara lain A. Pengembangan database ekonomi kreatif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak pelaku industri kreatif di Indonesia. B. Meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. C. Melaksanakan Pekan Produk Kreatif Indonesia. D. Melaksanakan Festival Ekonomi Kreatif. E. Melaksanakan wahana kreatif. Ketiga hal ini dilakukan untuk mempromosikan hasil produk dari kreativitas atau dari industri kreatif yang ada di Indonesia. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif yang mendukung inovasi. H. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya entrepreneur baru. Jadi, banyak sekali dilaksanakan seminar-seminar yang mendorong agar orang-orang melakukan wirausaha atau melaksanakan ekonomi yang kreatif. I. Penciptaan identitas lokal daerah dan identitas nasional. Hal ini dilakukan agar tiap-tiap daerah memiliki ciri-ciri khas produk-produk ekonomi kreatifnya masing-masing. Nah, inilah pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Namun, sebelum Bapak tutup, ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan. Tugas pada pertemuan kali ini adalah 1. Buatlah ringkasan poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Dan yang kedua, jelaskan bagaimanakah hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Kerjakanlah tugas kalian sebaik mungkin dan kumpulkan segera apabila kalian telah menyelesaikannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi masih di bab yang ketiga, bagian C, tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.